Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari European Chess Club Cup 2024 babak ke-6. Di babak ke-6 tidak banyak game yang bagus kawan. Ambil contoh tadi, saya ambil game dari pemain International Master yang membuat langkah blunder konyol kawan. Langkahnya mewakili kalian saat kalian blunder. Jadi kalian pemain pos ronda, pemain amatir, ya jangan khawatir kalau kalian, atau jangan malu kalau kalian blunder kawan. Master saja segitu konyolnya blunder. Ya kalau sudah hang otak kawan, padahal sudah tahu mungkin ada ancaman, otak sudah tahu tapi tangan yang berkata lain kawan, blunder seperti itu tadi. Nah kali ini game saya ambil ini dari partainya tim Turki Airlines, timnya Dimitri Andrekin menghadapi timnya Vasily Vanchuk kawan. Memang tidak ada partai yang bagus, tidak ada partai yang brutal dari pemain-pemain top dunia kawan yang ikut berlaga di turnamen ini. Di sini ada game yang terbilang cukup menarik juga sebetulnya, permainan Dimitri Andrekin versus pemain senior, pemain veteran Vasily Vanchuk, di mana Dimitri Andrekin kalah kawan. Kalah permainan endgame benteng versus benteng, sempat membuat langkah pengorbanan kuda. Akhirnya menyemakan kedudukan posisi perwira, tapi sayangnya pionnya banyak habis. Dia kalah 2 pion dalam permainan endgame benteng versus benteng. Tapi anggota lain kawan di papan 6, Edis Gurel berhasil memetik kemenangan sehingga partai Turki Airlines berakhir imbang kawan 3-3. Nah di papan ke-6 inilah yang akan kita otak-atik dari permainannya Edis Gurel. Edis Gurel ini merupakan pecatur muda asal Turki yang sedang naik daun kawan. Selain Grandmaster muda 13 tahunnya, siapa itu admin lupa, Grandmaster kecil dari Turki kawan yang menembus angka 2600, merupakan pemain termuda yang pernah menembus angka 2600, lupa admin namanya. Edis Gurel ini juga sempat menyulitkan Magnus Carlsen kawan di kejuaraan antar tim Rapid dan Blitz beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalian sudah melihat gamenya di channel-channel yang lain. Admin belum mengulasnya juga waktu itu. Dan Edis Gurel ini merupakan satu-satunya pemain kawan yang mengalahkan Arjun Erigaisi di 36 gamenya Arjun kawan saat bermain di Bundesliga. Nah, seperti apa gamenya kali ini menghadapi Grandmaster Christian Bauer? Edis Gurel pegang hitam dan putih mengawali dengan pion E4, bermain dengan sisla defense pion C5, kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul, kuda ambil balik, kuda F6, kuda C3, pion A6, bermain dengan sisla knight off. Pion B3 cukup menarik, bermain dengan variasi sampingan, jalur sampingan dengan pion B3 kawan. Ya kalian tahulah, untuk bermain dengan sisla knight off, ya kalian keluarkan gajah-gajah gelap ke petak G5, petak E3, gajah terang ke E2, ke G4. Tapi memilih dengan pion B3. Pion E5 tentu saja, kuda mundur ke E2, diikuti dengan gajah E7 persiapan rokade, double Viacento dimainkan oleh putih ternyata dengan pion G3. Nah pion B5, gajah G2, ada gajah B7, kemudian rokade pendek, kuda B ke D7 terlebih dahulu, melanjutkan pengembangan perwira sisi menteri untuk dibawa secepat mungkin ke pusat. Ada tantangan dengan pion A4, tentu saja putih bisa meluncurkan serangan kawan setelah amankan raja, sudah saatnya melakukan serangan dengan pion A4. Pion B4, kuda ke D5 menantang pertukaran jual beli kuda di petak D5, ambil balik menggunakan pion agar mempunyai pion yang mengganggu kawan. Kemudian ada pion A5 dan pion C4. Tantangan en passant ditolak, biarkan saja sisi menteri tertutup. Toh petak C5 ini masih sangat kuat dengan kuda, dengan gajah. Rokade Edis Gurel. Ada gajah E3 untuk memperkuat dukungan pertarungan kawan, mungkin disusul dengan langkah benteng C1. Ada benteng C8, perkuat lajur C-nya. Ada tantangan pion F4 dari putih. Edis Gurel meladeni dengan pion E pukul bent F4, ambil balik oleh kuda. Kemudian ada gajah F6, serang benteng kawan. Nah kalau kalian yang main tentu sayang pada benteng kalian, eman pada benteng kalian, angkat ke A2, geser ke petak B1 atau ke lajur C sekalian. Tapi memilih kuda H5, serahkan benteng, tentu sikat gajah ambil benteng A1. Idenya ambil balik dengan menteri, ancaman skakmat 1 langkah. Dengan pion F6 bisa kalian blokade atau dengan kuda E5. Pilihan Edis Gurel dengan kuda E5. Kemudian ada gajah E4. Mungkin bersama menteri nanti mengincar petak H7 kawan. Kalau Stockfish menyukai menteri ke petak B1 terlebih dahulu, baru nanti diikuti gajah ini. Tapi memilih dengan
gajah E4 terlebih dahulu, dan menteri E7. Awas serangan X-ray pada salah satu gajah. Menteri B1. Nah, raja H8. Sebetulnya langkah ini langkah bagus untuk menghindari tempo kawan. Tapi ada langkah kuat lainnya dengan langkah kuda ambil pion C4. Ancam gajah kawan. Nah, kalau diambil oleh pion F5 bisa kalian mainkan untuk blokade diagonal terang untuk mendapatkan kembali salah satu gajah ini. Kemungkinan Disney putih juga bisa menjawab untuk ambil pion temponya skak, raja H8, dan gajah mungkin akan bergerak ke petak D4. Nah, kuda ke E5. Dan tarik mundur gajah ini kembali mungkin ke petak F5. Memilih raja ke petak H8. Di sini ada gajah ambil pion H7, langkah kesalahan kembali. Gajah ke D4 kawan untuk menghindari serangan atau taktik seperti itu tadi. Tapi memilih ambil pion dan kuda ambil pion C4, discover attack, double attack. Kenapa tidak coba dijebak saja gajah ini? Ya perhitungan dari putih masih punya kuda kawan, jaga gajah ini. Mungkin kuda ambil pion C4, ada gajah D4, coba lihat. Harus berhati-hati, ada ancaman discover. Ya bisa diblokade oleh kuda ke petak E5. Putih akan aktifkan menterinya juga ke petak B2, 1 di diagonal gelap. Posisi hitam masih cukup bagus juga kalaupun kalian bermain dengan pion G6. Tapi memang langkah terbaik untuk ambil materi. Kuda ambil pion C4, discover pada gajah. Gajah D4. Nah, di sini kuda kembali ke E5 untuk blokade. Kemudian ada gajah mundur lagi ke E4, menteri G5. Untuk coba ancam kuda. Menteri D1 jaga kudanya, diikuti dengan gajah A6 serang benteng. Benteng diangkat naik ke petak F4 dan persiapan digeser kawan untuk menyerang lewat lajur H. Pion F5 serang gajah terlebih dahulu. Nah, di sini gajah tarik mundur ke C2, kemudian raja digeser untuk menghindari benteng di lajur H ini. Pion H4, menteri mundur ke H6, tetap pressure kuda ini kawan. Nah, benteng mundur ke F2. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik kawan dan coba temukan langkah gebrakan dari hitam. Kita lihat tadi kawan, langkah-langkah dari hitam ini tidak ada langkah yang bertanda kuning. Hanya dari putih saja, kuda ke petak H5 tadi, terus diikuti dengan langkah gajah bergerak ke petak E4, meluncur ke petak H7, 3 langkah bertanda kuning. Sekarang giliran kalian melangkah. Jika dilihat dari evaluasi bar kawan, posisi hitam dalam posisi menang. Tinggal gebrakannya, tinggal langkah kuncinya saja. Bisa saja kuda bergerak ke petak G4 serang benteng, tapi ada langkah yang lebih kuat. Apakah kalian sudah menemukannya untuk memenangkan 1 perwira kawan? 1 perwira penuh. Gajah D3. Putih menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan, gajah pukul gajah memberikan jalan bagi benteng kawan. Kalian bisa kehilangan menteri. Ambil contoh di sini, kalian membuat pergerakan yang lain ya. Mungkin raja ini kalian angkat petak G2 untuk menghindari itu kawan. Toh masih ada benteng yang bisa mengawal. Mungkin perhitungan kalian seperti itu. Ya, benteng akan ambil gajah. Ambil balik oleh benteng putih. Masalahnya di sini, kuda kalian juga terancam. Itulah masalahnya. Kalian tetap kalah perwira di sini. Oleh karena itu, langkah kunci gajah D3 membuat putih menyerah. Apakah ada cara yang lain, kawan? Sikat kuda di sini kah? Ya, ambil gajah terlebih dahulu, temponya ancam menteri. Sama-sama ancam menteri di sini dengan dukungan kuda, kawan. Ambil menteri Disney, gajah ambil menteri Disney, kalian bisa melanjutkan ambil kuda Disney. Tetap kalah perwira ya, tetap. Ya, kalah benteng sekarang malahan. Oke, semoga permainan dari pemain muda Turki ini kawan yang mulai bersinar. Rasanya kok kita nanti di turnamen menengah akan sering melihat permainan Edis Gurel yang mempunyai elo sekarang 26-25, masih berusia kalau tidak salah 16 tahun kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.